Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cerita Untung. Ini ada satu playlist yang sekarang ini baru setelah Lebaran baru kita mainin lagi ya. Betul. Dan karena banyak banget permintaan sih, semua orang tuh kayaknya pengen tahu ya seperti apa sih kehidupan kalau misalnya orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang luar, atau kita bicara tuh mixed married ya. Karena ada yang beberapa tinggal di Indonesia tetap, ada juga memutuskan untuk tinggal di luar di tempat apa istilahnya tempat suaminya atau tempat istrinya. Benar. Nah sekarang ini sebenarnya beliau ini adalah tetangga kita sebenarnya. Dia orang Jagakarsa. Tapi sekarang mereka tinggal di Melbourne, Australia. Siapa mereka? Ayo kita lihat dulu. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Kalau jodoh nggak kemana kali ini, kita ngobrol bareng Ami dan Jason. Pasangan Indonesia-Australia ini pertama kali ketemu di Australia. Keduanya merupakan teman dekat yang akhirnya menikah. Jason berprofesi sebagai musisi dan Ami sekarang berprofesi sebagai guru agama di salah satu sekolah di Australia. Ami kan sekolah lagi untuk jadi guru. Ami placement di sekolah mereka. Ami tahu mereka lagi cari teaching assistant. Ami placement, langsung Ami apply itu posisi. Kira-kira bagaimana ya kehidupan mereka di Australia? Yuk kita saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Iya, kita ketemu dengan Ami dan Jason. Jason Statham. Jason Statham. Hai, how are you guys? Jason. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Alhamdulillah, apa kabar juga di sana? Alhamdulillah. Ami udah berapa tahun sih Mi, di Melbourne, Mi? Tinggal di Australia. Dari tahun 97. Jadi tahun 97 itu Ami datang ke sini liburan. Gitu. Jadi tahun 97 tuh Ami kan liburan ke sini. Tahun terus sebulan sebelum balik ke Indonesia ketemu suami Ami pertama. Ini bapaknya Kupret Jason, suami Ami kedua. Ami udah berpengalaman katanya, Mi. Oh gitu, aku tuh baru tahu. Aku baru tahu, bener. Dia baru cerita sekarang loh. Oke, nggak apa-apa. Mumpung lakinya kan belum bisa bahasa Indonesia nih. Kita tanya dulu nih sama Ami. Berarti ini bapaknya dari Kutu Kupret atau beda? Iya, dah. Iya, mukanya mirip banget. Oh, jadi yang pertama kali nggak bawa apa-apa? Nggak punya anak, nggak. Waktu itu pas kami umur berapa ya? Umur 20 deh married. Terus ya waktu itu juga dia umurnya 20-an, dia student ya. Terus 3 tahun married. Terus cerai, langsung ketemu bapaknya gitu. Ketemu di sana? Ketemunya di sini. Kami udah tinggal di sini memang. Jadi bukan ketemu di Indonesia. Oke. Oke, Jason, how do you guys met? Mutual friend. Oh, teman akrab berarti. Jadi gini, Ami ceritain pakai bahasa Indonesia ya. Pas Ami suatu hari nonton dia gig gitu ya. Karena suaminya teman Ami tuh bilang, Mi, kita ada gig nih, sini yuk nonton. Ami datang sendiri. Nah, waktu itu Ami udah nggak pakai cincin. Oh, I see. Perhatian banget ya Jason ya. Terus dia ngehin dan dari situ kita tukeran nomor telepon. Udah gitu, udah lanjut sampai sekarang udah punya anak. Berarti itu udah berapa ya. tahun tuh dah? Berarti berapa lama tuh kira-kira proses sampai maksudnya ya Ami juga selesai dengan masa lalu gitu ya. Terus akhirnya kan udah tahu Jason bahwa ternyata Ami sekarang udah single lagi loh gitu. Terus berapa lama prosesnya sampai akhirnya kalian memutuskan untuk married? Tapi Ami bilang, my time is ticking, Jess. Gue udah 29 tahun, gue mau punya anak, bilang gitu. Terus besoknya dia pulang kerja, dia bilang, ketok-ketok pintu, Ami bukain, oke, kalau kamu mau punya anak, kita harus beli rumah. Dari situ, tahun 2004, November, kita decided mau beli rumah. Desember, kita married. Marriednya kita 2 kali nih. Percaya nggak sih? Yang cara bule, teman-temannya dia, jadi kita cheers pakai champagne gitu. Itu Desember 2004. 2005 Januari kita beli rumah, kita pindah. 2005 Juni nyokap bokap datang, kita married secara Islam dan secara Jawa.
sampai Oh, ke situ. berarti semua acara di 2005. Melbourne ya? Di Melbourne, karena memang kan Ami udah tinggal di sini. Kan Emi kan berarti punya istilahnya punya sejarah juga gitu ya. Maksudnya ini bukan pertama kalinya lah untuk Emi gitu. Otomatis pertama kan udah ketemu nih sama orang tua Ami kan, intinya keluarga di Indonesia gitu. Ngenalin yang pertama gitu. Terus divorce lah gitu ya, namanya jodoh itu kan semua yang ngatur kan yang di atas gitu ya. Terus pisah. Terus Emi abis itu ngenalin lagi sama bule lagi yang lain gitu. Nah ini tanggapan keluarga gimana? Nyokap bokap percaya nggak sih? Jadi waktu Ami separated, they just asking me how did I introduce my dad to you? The second bule, you know, after the first bule, my first marriage. Mereka, Ami nggak cerita. You know lah, di Indonesia kan kita tabu ya untuk cerita divorce, separated, whatever lah gitu ya. Ami nggak cerita sama bokap nyokap kalau waktu itu Ami separated sama suami pertama. Justru sahabat Ami yang cerita ke nyokap bokap. Terus waktu nyokap, ya I know. Terus udah gitu pas nyokap tahu dari temen, terus mereka they didn't say anything. Mereka nggak yang, oh kenapa Mi dan sebagainya. My family is not like that, you know. Ini udah anak-anak udah gede, udah punya hidupnya masing-masing, ya udah gitu ya. Maksudnya nggak yang kebanyakan ada kan orang tua yang agak-agak kepo gitu kan. Enggak, tapi terus Ami telepon mereka, Ami bilang Ami mau married, mereka seneng banget dong. How do you feel about having a spouse that probably from different background, different culture? Is there any, what do you call it, mixed image, the shock culture at the first moment of the marriage? Maybe not at first, but it definitely come apparent as time went on. Yeah, there's obviously the cultural differences had to get used to, and it's all about compromising and accepting, and it is what it is. So it wasn't a real issue, but it was definitely different. So Jason bilang compromising and apa? Compromising and what did you say? You just said before. Dia yang compromise banyak, Aminya yang dianya yang ngalah gitu maksudnya. Ketahuan siapa yang lebih cinta berarti ya? Compromise-nya Masya Allah. Compromise ya. Tapi kalau Emi sendiri gitu kan, terkadang kalau misalnya kita yang satu daerah gitu, satu tempat aja, kadang umurnya selevel atau apa gitu, kadang kita masih harus penyesuaian gitu. Nah kalau Emi sendiri dengan istilahnya seseorang yang ya beda culture sama kita, nah Emi sendiri gimana tuh untuk ngikut gitu? Kan Ami udah sempet tinggal di sini setahun. Oh jadi udah tahu lah ya. Terus juga waktu Ami kerja di Indonesia jadi sekretaris tuh di perusahaan Amerika. Oh jadi udah biasa, udah tahu ya culture-nya seperti apa gitu ya. Kesini kerja kan, ya kerja liburan sih bantuin kakak Ami, jadi dealing with bule everyday lah. Terus ya selalu kerja juga di tempat yang memang enggak banyak conversation ngomong sama orang bule. Adjustingnya sebenarnya ada sedikit culture shock ya, Billy Verona walaupun waktu itu sekretaris, suka disco, maksudnya night club dan sebagainya ya. Ketika datang ke sini tuh, I'm just telling them how I did have a little bit culture shock. Ngelihat cewek-cewek itu pakai baju, kayaknya keluar gitu, agak-agak gimana ya, agak-agak risih, percaya nggak sih? Tapi udah, iya beneran. Padahal ya emang kita di Indonesia kan nggak ada yang sampai tumpah-tumpah ini, tapi back then ya tahun 90-an lah, zaman segitu kan belum seheboh sekarang ya. Ke night club juga nggak yang sampai tumpah-tumpah toketnya begitu ya. Iya, Ami pas di sini Ami culture shock loh, little bit, just believe it or not, when I see girls, you know, with boobs a bit showing. Itu Ami agak nggak percaya. Buat cewek culture shock, kalau buat cowok kayaknya nggak culture shock sih. Itu kayak rezeki. Rezeki ya. Culture shock for female species ya. For male that's good. Ya, agak-agak risih ngelihatnya. Cuman ya after a while ya oke lah. Memang it is what it is ya kan. Right. Okay, Jason. For you, in the name Indonesia have already. I mean, have you ever had something correlated to Indonesia before you met Ami? Ya kan udah pernah dia ke Indonesia, yang gig di Surabaya itu loh, residen kan. Jadi dia 4 bulan tinggal di Surabaya, tapi itu juga di hotel, di Shangri-La Hotel gitu.
Oh jadi emang udah tahu ya. Atau juga kan Australia kayaknya dekat juga sama Indonesia ya. Ya mungkin Bali atau apa. Jadi kayak udah familiar. Jadi Australia Indonesia mau udah kayak tinggal kayak nyebrang tetangga doang gitu sebenarnya kan gitu. Oke, nah Amy dan juga Jason, kalau tadi kita udah bahas cerita gimana ketemunya, gimana mereka mempertemukan kebiasaan-kebiasaan gitu ya, harus adjustment gitu antara Amy dan juga Jason. Tapi ada nggak momen ya, mungkin momen yang paling indah yang mungkin itu misalnya kalian lagi berantem atau lagi ada masalah. Nah, momen inilah yang membuat kalian tuh kayak aduh sayang dia kalau untuk misalnya harus pisah, harus berantem gitu. Jadi ada satu momen yang kayaknya ini yang membuat kalian jadi kuat. Apapun udah jadi memori terindah lah ya. So everything is just good memory. Beautiful. yeah, pretty much. I think the second wedding, which was the traditional Indonesian one, was interesting for me because there was again the different culture and the different way of doing things. I did find that fascinating and interesting. That's what I remember most from that. But yeah, it was all good. Both. Can't really pick one from the other. Yeah. So itu memorable untuk dia karena kan beda culture. Karena waktu itu memang ibunya pakai baju batik, Jawa, gitu. Kakaknya, adiknya sama istrinya, terus nyokap bokap Ami juga kan pakai baju Jawa gitu ya. Sebelumnya jadi dia masuk Islam dulu, ada imam di sini, you converted to Islam, terus udah gitu langsung hari itu juga wedding yang cara Jawanya. Jason, have you ever asked Ami what the stepping age is for, and then what is the throwing something is for? I mean the meanings and everything. I do believe I did afterwards, not before. Yeah, I think. Was it before? Yeah. No, I don't think so. I think Ami was too busy and tied up organising things. Yeah. And the information she gave me was limited, so that's why it was so interesting for me when it actually happened. But I did have an idea. But the significance of each act, I think, was talked about like that. Yeah, after that. Tapi on the day, ketika that ritual bagian lempar-lemparan sirih, terus injek telur, sama yang duduk di pahanya bokap Ami itu kita berdua apa sih timbang apalah namanya ada nama Jawanya itu di-explain pakai bahasa Inggrisnya itu symbolize apa gitu karena kan ada keluarganya dia, ada temannya juga gitu, ada teman-teman Ami yang suaminya orang bule, jadi dibacainnya I don't know if you remember dia was reading out the ceremony and then explaining in English as well. Yes. Yeah. Jadi ya namanya kita lagi wedding dia mah nggak inget apaan gitu, cuman memang di bagian seremoninya dikasih tahu kalau stepping eggs itu symbolize bla 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 gitu. Intinya Jason ngikutin aja lah, mau disuruh apain dia ikut aja gitu ya. Enggak, tapi enaknya. Tapi Ami emang ini Jason ini tipenya orang yang ini main nurutan ya, enak banget gitu maksudnya. Manut kayaknya ya. Ibaratnya kalau Masya Allah emang. Ketemunya kayak gini gampang nih kayaknya kalau untuk secara komunikasi. Masya Allah. Nah, Amy dan juga Jason ya, pastinya ketika dulu kehidupan sebelum menikah sama sesudah menikah pasti kan banyaklah perubahan. Apalagi ketika Amy akhirnya juga punya anak gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang paling berubah dalam hidup Amy dan juga Jason ketika udah punya anak gitu? First thing is probably learning what unconditional love is. You don't experience that until you have children. You all of a sudden your life becomes devoted to them as opposed to yourself. So everything changes. Everything. Ya semuanya berubah. But he is emang Masya Allah ya, untuk orang bule tuh dia kayak orang Jawa kalau menurut Ami. Waktu Ami punya anak Javia tuh Ami nggak takut mau mandiin sama how many months akun bath Javia? Apa? Dia yang mandiin loh. Ami takut ya. Dia mandiin tiap hari. Pulang kerja dia mandiin gitu. Tapi maksudnya dia yang mandiin karena Aminya nangis takut. Waktu di rumah sakit diajarin mandi sama susternya, sama nurse, Ami yang nangis takut. Abis kan ngeliat bayi gitu kan, gitu gimana sih bayi, you know lah bayi kan. Bukannya Ami shock, cuman I don't know, you know lah emotional feelings kan bisa gak keruket. Oh masih baby blues ya. Iya baby blues dan juga kan emang ya namanya masih bayi kan takut ya, padahal takut tulangnya kenapa, padahal ya kan semua ciptaan Allah sempurna gitu, cuma kan kita yang masih takut ya, aku juga ngebayangin sih, aku juga gitu sih Ami. Nah ya, sekarang ini kan pasti banyak yang nonton pengen tahu dong anak kalau dari percampuran
itu kadang-kadang mukanya tuh kan cakep-cakep gitu, Iya. Indo-Indo gitu. Pada mau misalnya yang di rumah nih kayak gimana sih anaknya pengen lihat, bisa nggak gabung si Kutu Kupret? Mas, Nongol di Zafira kamera. Zai. Oh, ini ada Zai. Iya. Lihat belakang dong, lihat di belakang. Coba di belakang Dedi. Nah. orang kita ada. Oke, ya inilah dia ya. Hasil percampuran antara Ya. Jawa dan bule ya. So, cewek-cewek Indonesia ya sekarang ini ada nih anak Indonesia yang ada di Melbourne, tinggal add aja Instagramnya kalau mau kenalan. Dan Kutu IG-nya Kuprets masih? IG-nya adalah The Kutu Kuprets gitu. Ya, bros ya, jadi langsung searching aja ya. Nah, oke, Emmy, ini kan aku dengar ya bahwa Emmy ini kan sebenarnya juga seorang guru di sana ya. Nah, terus juga di situ Emmy walaupun tadi dengan background cerita tadi ya di awal seperti apa ke Australia, ke Melbourne, terus juga ketemu dengan Jason gitu ya. Terus tapi anak-anak tuh katanya kalau kita dengar tuh Emmy tuh tetap concern untuk menyekolahkan mereka di Muslim school. Bener nggak kayak gitu? Malah Ami tuh kadang posting mereka lagi sholat, lagi puasa. Terus kita tuh kayak ngiri, ih masya Allah ya di tempat yang minoritas, tapi Ami tuh tetap memperjuangkan itu gitu. Itu gimana? Ini cewek-cewek yang pada anak-anak ABG ini nih, wah yang bener nih. Wah langsung minta diimamin ya sama Jafir atau Zain ya. Langsung. Gimana tuh? Ya, masya Allah, alhamdulillah. Jadi dari pertama, before we decided to have children tuh Ami bilang sama si Jason, I was born and raised in a Muslim environment. I want to be able to pass it on to my children. So I want them to be. Ami mau mereka sekolah di sekolah Muslim. Alhamdulillah, Jasonnya kan Ami bilang tadi baik banget. Ya, it's okay kata dia gitu. Gak apa-apa. Mulanya sih sebenarnya Ami cuman mau at least ada basic foundationnya ya, Islamic knowledge gitu. Paling sampai kelas 4 lah, kelas 5 gitu. Ami dapat kerja di sekolah mereka. Ya udah sampai sekarang sih Mas udah kelas 12 dari kinder. Ya Mas, from kinder sampai sekarang kelas 12. Oh oke. Jadi dari sana malah jadi betah gitu ya. Dan Emmy ternyata juga diajak untuk join gitu ya, untuk ngajar di situ. Ngajar di situ karena waktu itu Ami lagi placement. Kami kan sekolah lagi untuk jadi guru. Ami placement di sekolah mereka. Ami tahu mereka lagi cari teaching assistant. Ami placement langsung Ami apply itu posisi langsung dapat sampai sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Waduh. Wah keren ya. Jadi malah jadi ada sesuatu hal yang baru juga yang dijalin sama Ami dengan ada anak-anak ya. Terima kasih Emmy, Jason, Javier, Zain. See you later. Thank you so much. Thank you so much. Teman-teman semua, ini satu value yang kita dengar dari keluarga asal Melbourne dan mudah-mudahan menyemangati kita semua bahwa ternyata dunia itu luas ya. Betul. Bener. Dan juga jodoh itu gak kemana. Orang bilang kan, oh, jodoh tuh Tuhan yang ngatur gitu ya. Kalau kalian gak dapat jodoh, berarti kalian gak bisa diatur. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih dan insya Allah kita akan hadirkan lagi tamu-tamu spesial lainnya yang juga mixed married. Kira-kira siapa? Makanya tungguin terus di Cerita Untung. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.